Jumpa lagi para sahabat pencinta tanaman buah semua. Pada video saya kali ini, saya akan memperlihatkan bagaimana agar nantinya dari pohon nangka bisa pendek dan cepat berbuah. Adapun untuk cara agar nantinya pohon nangka bisa pendek dan cepat berbuah, yaitu kita lakukan penyambungan. Adapun untuk teknik penyambungan yang akan saya perlihatkan kepada para sahabat nantinya di sini, yaitu dengan teknik sambung pucuk. Sebelum saya memperlihatkan caranya, terlebih dahulu saya akan perlihatkan beberapa alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Yang pertama, kita siapkan pisau, di mana untuk pisau yang kita gunakan harus benar-benar tajam dan bersih. Kemudian yang berikutnya kita siapkan ikatan dan sungkupan, di mana untuk ikatan dan sungkupan di sini saya menggunakan plastik pembungkus es lilin. Ini contoh dari plastik pembungkus es lilin yang akan saya gunakan sebagai sungkupan. Kemudian dari plastik pembungkus es lilin di sini saya bagi dua bagian, yang dimana nantinya saya gunakan sebagai pengikat sambungan dan pengikat sungkupan. Dan yang terakhir kita siapkan entris, di mana untuk entris yang akan kita gunakan nantinya kita ambil dari pohon nangka yang sudah produktif atau yang sudah berbuah. Dan untuk entris yang kita ambil nantinya yang sehat, yang tidak terserang hama maupun penyakit. Adapun untuk ciri-ciri entris yang baik untuk kita gunakan nantinya, kita ambil yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Itulah beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan. Kemudian yang berikutnya saya akan perlihatkan kepada para sahabat bagaimana cara kita melakukan sambung pucuk pada bibit nangka agar nanti bisa berhasil dengan baik. Langkah pertama, kita melakukan pemotongan tunas batang atau tunas batang pokok, karena di sini dari pohon nangka saya ada beberapa batang tunas, jadi nanti saya akan seleksi yang mana yang agak besar yang akan saya lakukan penyambungan. Ini saya akan lakukan pemotongan dari tunas yang akan saya lakukan penyambungan, di mana untuk batang tunas yang akan saya lakukan penyambungan itu adalah yang ini. Jadi yang dua cabang ini saya akan lakukan pemotongan, di mana di sini untuk pemotongan saya sisakan sebagian daunnya. Jadi tunas batang ini yang akan saya lakukan penyambungan, dan ini saya akan juga lakukan pemotongan dari tempat penyambungan yang akan saya lakukan. Kemudian yang berikutnya kita melakukan pembelahan dari batang tunas yang akan kita lakukan penyambungan. Untuk pembelahan nantinya di sini kita lakukan pas di tengah. Adapun untuk kedalaman pengerisan yang akan kita lakukan nantinya sekitar 2 cm. Kemudian yang berikutnya kita ambil entris. Adapun untuk panjang entris yang akan kita gunakan untuk penyambungan nantinya sekitar 10 cm. Dan untuk daun entris di sini kita lakukan pembuangan sebagian. Ini saya sisakan 3 daun. Kemudian dari daun yang saya sisakan di sini saya potong lagi menyisakan sekitar 2 cm.
Kemudian yang berikutnya kita lakukan pengerisan entris. Adapun untuk panjang pengerisan entris nantinya di sini kita lakukan sekitar 2 cm atau hampir sama dari batang tunas yang sudah kita lakukan pembelahan. Ini contoh pengerisan yang saya lakukan. Kita lakukan kiri dan kanan, dan untuk pengerisan harus bebenah halus dan rata, tidak ada sisa-sisa irisan yang menempel. Dan usahakan untuk pengirisan bagian bawah itu tipis. Kemudian kita masukkan entris. Usahakan untuk entris yang kita masukkan itu harus benar pas dan rapat, tidak ada celah. Kemudian yang berikutnya kita lakukan pengikatan sambungan. Untuk pengikatan sambungan di sini kita lakukan dari bawah ke atas dan saling menutupi. Dan untuk pengikatan jangan terlalu kencang dan jangan juga terlalu lemah kita lakukan. Kemudian yang berikutnya kita lakukan penyungkupan. Lalu kita lakukan pengikatan sungkupan. Pengikatan sungkupan nantinya di sini kita lakukan di bawah ikatan sambungan. Untuk pengikatan sungkupan di sini jangan terlalu kencang kita lakukan, cukup agak longgar agar nanti apabila ada embun yang berlebihan dalam sungkupan bisa menetes keluar. Setelah kita sudah lakukan penyambungan pada bibit nangka kita, kemudian nantinya kita simpan dulu di tempat yang agak teduh, yang tidak terkena full sinar matahari langsung. Dan untuk perawatan selanjutnya tinggal kita menjaga kondisi media tanamnya jangan sampai mengalami kekeringan. Karena apabila mengalami kekeringan, nantinya dari bibit nangka yang baru kita lakukan penyambungan bisa mengalami kematian. Kemudian saya akan perlihatkan contoh dari pohon nangka saya yang merupakan hasil sambung pucuk. Ini bisa saya perlihatkan para sahabat contoh dari pohon nangka saya yang merupakan hasil sambungan. Ini bisa saya perlihatkan bekas sambungannya di sini. Baik para sahabat pencinta tanaman buah semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan cara kita melakukan sambung pucuk pada bibit nangka agar nanti pohon bisa pendek dan cepat berbuah. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman buah.